Assalamualaikum adik-adik sekalian. Kali ini kita akan mengotak-atik bilangan agar adik-adik terbiasa dalam membuat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam kasus-kasus soal di Olimpiade. Kita mulai dari angka 10 ya. Nah, angka 10 ini kita mulai dari penjumlahan dulu. Biasanya angka 10 ini bisa ditulis dalam penjumlahan berapa tambah berapa. Boleh bulat, boleh negatif, boleh bulat positif, boleh bulat negatif deh. Coba ya. Kita mulai misalnya 1 ditambah 9, 2 ditambah 8, 3 ditambah 7, 4 ditambah 6, 5 ditambah 5. Nah, ini untuk yang bulat atau 0 tambah 10. Nah, ini berfungsi untuk apa? Kadang-kadang kita nggak habis pikir ya kenapa jawaban dari soal Olimpiade itu dimulai dari hal-hal yang seperti ini. Ya, kakak kasih contoh kasusnya. Nah, misalnya keliling suatu persegi panjang itu adalah 20. Berarti kita tahu rumus keliling itu kan 2P tambah L sama dengan 20. Berarti kita tahu P tambah L sama dengan 10. Nah, kita hanya mempunyai informasi P tambah L, panjang tambah lebar, itu 10. Tetapi kita tidak punya informasi lain nih. Oh ya, maaf misalnya cm ya. Nah, jadi misalnya pertanyaannya adalah luas maksimum persegi panjang tersebut. Ya udah, karena kita sudah buat kemungkinan ini, berarti ini kita coret ya, karena kalau misalnya nggak ada lebarnya atau panjangnya, maka ini akan terlihat seperti hanya garis-garis. Oke, sekarang kita anggap aja yang ini lebar, ya karena ini lebih pendek ya, atau ya ini lebar, misalnya. Ini panjang. Ke bawah ini lebar, ke bawah ini panjang, termasuk yang ini. Oke, kita coba aja kalikan ya. Nah, kita kalikan untuk yang dari sini. 1 dikali 9, 9. 2 kali 8, 16. 3 dikali 7, 21. 4 dikali 6, 24. 5 kali 5, 25. Nah, beres. Yang paling maksimal luasnya adalah ini. Selesai. Nah, itulah pentingnya kita mengotak-otak atik bilangan. Nah, misalnya 20. Untuk kasus yang lain, kita perlu mencari faktor-faktor dari sebuah bilangan. Misalnya ini kita buat ya, 1 dikali 20. 2 dikali ya 10. Terus 4 dikali 5. Masih bisa nggak? Oke, kalau cukup seperti ini. Nah, oke, ini yang positif. Nah, kalau negatifnya, bisa nggak nih? Ya bisa, misalnya 1 kali minus 20. Atau minus 2 dikali minus 10. Minus 4 dikali, negatif 5. Gitu. Kita pakai kata negatif ya. Nah, jadi dari semua faktor ini sebenarnya untuk apa, Kak? Nah, ada di soal Olimpiade itu kita hanya perlu positifnya. Untuk apa? Untuk misalnya mengetahui ada berapa faktor dari 20. Berarti faktornya ada misalnya 6. Walaupun kita masih bisa nanti cari faktornya ini pakai pohon faktor. Nah, tapi nanti itu di materi selanjutnya. Tapi ini bicara mengotak-atik. Nah, jadi kok ini ada negatifnya, Kak? Untuk apa? Nah, biasanya yang ini, kombinasi-kombinasi faktor-faktor ini perlu untuk mencari nanti pemfaktoran pada persamaan kuadrat, misalnya pada fungsi kuadrat, seperti itu. Nah, jadi ini sangat dibutuhkan adik-adik. Jadi adik-adik harus terbiasa untuk mencari kombinasi-kombinasi perkalian atau kombinasi-kombinasi penjumlahan pada bilangan-bilangan tertentu. 20
tambah 1, 20 kurang 1. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini, nanti ini jadi apa? Di aljabar lah itu. Aljabar yang bentuknya A kurang A tambah B kali A kurang B. Ini adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, jadi untuk ada kasus-kasus tertentu kita bisa memanfaatkan ini, sehingga ini jadi 20 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa 400 dikurang 1 itu 390.